ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Waduh, kisruh dugaan beras oplosan bikin negara rugi 100 triliun per tahunnya loh. Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan dukung pemberantasan beras premium oplosan. Ditambah lagi adanya beragam kecurangan dalam distribusi beras nasional. Ya ampun. Ada yang buktinya tidak sesuai. Hasil investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri terungkap dari 268 merek beras yang diperiksa di 13 laboratorium, ternyata ada 212 merek diduga beras oplos. Lantas, seperti apa sebenarnya modus operandi oknum pelaku beras oplosan? Kecurigaan dugaan beras oplosan terendus awalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Harga gabah di tingkat petani turun, tapi kok harga di tingkat konsumen justru meningkat. Selain itu, ada informasi suplai beras ke pasar induk beras Cipinang berkurang. Padahal produksi beras Indonesia lagi meningkat tajam. Kalau sebagai pedagang ya saya khawatiran tuh ada ya gitu kan. Karena kan dengan adanya oplosan itu kemungkinannya tuh rasa juga kan berkurang. Kalau ngoplos kita nggak tahu ngoplosnya gitu. Tapi yang ketahuan banget itu yang letteran itu loh, yang ditaruh di bak. Kami melakukan penelusuran ke berbagai pusat penjualan beras. Salah seorang mantan pekerja gudang beras berhasil kami temui. Katanya, aktivitas mengoplos atau mencampur beras di tempat kerjanya dulu sudah lazim dilakukan dengan dalih untuk menyeimbangkan kualitas. Biasanya ada 3 macam beras yang dioplos, yaitu beras premium, kualitas sedang, dan beras kualitas rendah. Sebagian tuh ada yang dicampur tuh yang ada yang berapa persen juga sih, nggak semuanya juga. Ada yang bagusnya 60%, yang sisanya yang 40% dicampur-campur. Dalam teknik pengoplosan beras, pihak gudang punya standar perbandingan yang pas agar tetap mendapat kualitas beras campuran yang masih aman dan tak mencurigakan. Kalau bentuknya tetap sama, tapi ya itu nggak kelihatan juga sih sebenarnya. Karena kan semua kan rata-rata pasti bagus juga sih, kecampur gitu, campur pasti bagus juga. Tak main-main, dari hasil beras oplosan, produsen bisa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp500 per kilogram. Dalam satu hari, produsen beras bisa memproduksi dan menjual beras oplosan hingga 5 ton. Nah, keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp2,5 juta dalam satu hari. Wow! Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, kami juga mendatangi salah satu produsen beras di kota Cianjur, Jawa Barat. Siapa sangka, pemilik pabrik justru langsung menawarkan jenis beras campuran. Beras jenis pandan wangi akan dicampur dengan beras jenis IR dan menir alias beras pecah remuk. Memang kalau dijual sendiri dia nggak laku? Kalau laku tapi agak murah. Oh laku tapi murah. Kalau dicampurin sama yang beras yang premium dia masuk ikut laku. Ikut laku. Oh gitu, jadi mensiasati ya. Kalau cuman ngejual yang jelek aja nanti dia nggak laku ya, kurang laku. Jadi akhirnya harus dicampur. Oh, kalau ini 3 macam kan ya Pak ya? Itu mau dikombin 3 atau ini sama ini sih biasanya? Ya disatuin Pak. Satuin ya? Misalkan ini yang 2, yang perbandingannya. Yang ini 1. Tambah ini setengah. Oh, perbandingannya gitu. 2, 1, setengah. Kalau terlalu banyak itu emang kenapa? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan. Pemilik pabrik membantah jika produknya disebut beras oplosan. Karena menurutnya, beras campuran termasuk berkualitas dan masih dalam standar baik dan layak konsumsi. Ditambah lagi proses pencampuran hanya untuk jenis beras pilihan tertentu saja, serta dengan perhitungan dan perbandingan yang sesuai standar sehingga tidak merubah atau merusak kualitas beras premiumnya. Ini lagi dibilang berita-berita di luar sana ya Pak, yang ibu-ibu pada resah. Katanya campurannya kok parah banget. Nah itu sebenarnya gimana itu? Itu kalian yang pengen keuntungan banyak sih Pak. Maksudnya biar
risiko kedepannya gimana gitu pelanggannya. Yang penting untung. Yang penting untung. Berarti itu misalnya ini Bapak biasanya 2, 1,5, malah dia ini mungkin 1, ininya 1 juga, ini 1. Akhirnya pas dicampur ya nggak terlalu bagus ya. Iya, kelihatan menirnya banyak lagi. Menirnya banyak. Berarti kalau dari sini sebenarnya sama yang sekarang lagi rame beras dicampur peranakan tempur itu nggak ada kaitan nggak sih dari Bapak? Nggak ada kaitan Pak, itu mah permintaan dari pelanggan Pak, dari konsumen. Berarti ada kemungkinan misalnya setelah dari sini Bapak campurnya pakai perbandingan yang pas ya. Di sananya ada kemungkinan dari pusatnya lagi dibawa, misalnya supplier lagi dicampur lagi sama dia. Bisa jadi. Iya. Pemilik pabrik juga berdalih proses pengoplosan beras sebenarnya juga sudah diketahui para agen. Bahkan tak sedikit agen yang juga melakukan pengoplosan sendiri lalu mengemasnya kembali sesuai produk yang dijualnya. Sedangkan label beras premium sengaja dipakai untuk mempengaruhi konsumen agar lebih tertarik dengan produk yang dijual dengan harga lebih murah. Infonya sih, beras jenis IR medium harga normalnya Rp13.000 per kilogram. Setelah dioplos dengan campuran beras pandan wangi dan beras menir, maka akan menghasilkan beras premium. Harga jualnya lebih tinggi tuh, Rp13.500 per kilogramnya. 31, 41 sampai 51. Gimana penempatan harga pelanggan pembeli? 51 berarti 5 IR dengan 1 pandan wangi. 1 pandan wangi. Ada cara mudah untuk membedakan beras murni dan oplosan, yaitu dengan melihat warna dan tekstur berasnya. Dari segi warna, beras oplosan tidak seragam, ukuran butiran berbeda, aroma kurang sedap, tekstur lebih keras dan cepat basi. Jika beras terlihat dominan satu warna, yaitu putih bersih dan mengkilat, serta bulirnya masih banyak yang utuh, maka kemungkinan besar beras masih murni tanpa campuran. Ini yang jenis IR. Ini juga IR, tapi IR katanya IR yang kualitasnya grade-nya rendah. Jadi dia jelek, warnanya kusam, banyak gabahnya. Terus habis itu nih, kayak menir-menirnya tuh banyak banget yang patah-patah. Padahal ini jenis IR. Beda banget sama ini. Ini yang kualitas premium belum dicampur. Nih, berasnya bulat-bulat, putih, bersih, dan ini baunya wangi. Ini baunya wangi. Nih, sama sekali nggak ada pecah. Ya pecah minim lah. Pecah ada tapi minim. Dan dia berasnya lebih padat, kering, nggak terasa lembab. Nggak ada kulit gabah. Masih penasaran? Kami pun menelusuri kios beras eceran. Dari warna bisa dilihat nggak? Bisa Bang. Di bawah makin hancur. Oh iya ya, kalau maaf saya bandingin sama yang ini tadi jauh ya. Jauh Bang. Nih, ini yang premium ya. Lebih putih, berasnya nggak patah-patah. Lebih bagus lah. Oke, tapi kalau harganya boleh kurang nggak sih kayak gini? Misalnya saya mau beli yang pandan wangi ini masih boleh kurang nggak harganya? Kalau harganya misalnya nggak boleh kurang Bang, soalnya kan udah harga pas. Berarti oplos itu minta dari pembeli? Pembelinya. Oh, pembelinya. Kebanyakan warung-warung ya? Warung-warung ya, kalau di oplos sendiri mah nggak ada. Pedagang beras mengaku jika beras dicampur justru akan merusak harga dan merugikan penjualannya. Namun di sisi lain, jika ada permintaan konsumen untuk beras campuran, bisa saja. Tapi dengan harga yang tetap sama dari jumlah harga masing-masing. Penelusuran kembali dilanjutkan, kami menyambangi salah satu sentra beras terbesar di Jakarta. Namun sayangnya, banyak pedagang dan pemilik kios yang enggan berkomentar. Apapun bentuk dan alasannya, beras oplosan jelas sangat merugikan konsumen. Terlebih lagi jika ada kecurangan lainnya seperti pengurangan bobot timbangan. Nah, itu artinya berarti memang kita masih membutuhkan suatu sistem baik pengawasan maupun nanti tingkat regulasi bagaimana caranya mencegah hal-hal pengoplosan ini terjadi kembali. Praktek ilegal beras oplosan yang tengah marak di pasaran tak hanya merugikan konsumen. Praktek oplosan beras juga berdampak buruk bagi para petani yang menghasilkan beras berkualitas. Mereka terpaksa bersaing dengan produk oplosan yang dijual dengan harga lebih murah.